Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik. Saya Hanut Alwi. Ayo ketemu kan. Ya elah banyak. Lesti Kejora. Ya saya Lesti Kejora. Saya Rizky Bilar. Suami gue. Jatuhnya nggak gamis. Sulis. Saya Irfan Hakim. Terus itu MC-nya. Si dangdut. Kebetulan Saya Abdel. Kita nih orangnya bacain komen-komen lo pada kok. Kita bacain. Dan komen paling ini adalah Grombol kok gak kelihatan kayak ngerti agama ya? Karena muka begini-begini semua. Iya. Muka siapa? Muka kita. Coba dia sih. Cocok gak? Gak boleh gitu bahas-bahas fisik. Gak boleh. Kayak orang counter mukanya ya. Boleh gitu. Jadi kita langsung aja biar kita beneran ngerti agama. Kita langsung datangkan nama orang yang emang seumur hidupnya cuma buat agama. Masa sih? Kalau yang Masa sih? Gue sih gak percaya. Kalau yang nonton video sih gak percaya. Siapa dia? Datang bintang tamu Ustadz Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Saya Jojo Ali Yusuf. Sehat. Alhamdulillah. Kita udah lama nih gak ketemu. Ayo kemarin makan sate kambing. Jadi hari ini akhirnya banyak mau kita omongin gitu kan. Mungkin kita bumper dulu. Masa pojok debat bumpernya? Oh bukan nih? Nggak ada. Langsung aja. Oh iya benar. Sehat. Alhamdulillah. Kalau di channel bola menurut gua nggak afdol kita ngomongin bola juga. Bener dong. Benar. Gue bisa nebak lu klub favorit lo apa ya? Di belakang lu. Ya salah. Mentok salahnya mentok. Arsenal. London Nisret ya. Iya. Alias lawan katanya sih. Arsenal ditawain Ustadz Jojo jatuhnya. Emang Arsenal ya. Apa Ustadz? nih? Bolanya. Klub bola yang lu suka Ustadz? Persidafon. Pertandingan bola pertama yang gue tonton Iya. umur 5 tahun itu final Italia lawan Brazil World Cup 94. Oh muda. Tahun 94. Iya. Itu orang mati berdiri Roberto Baggio tuh nendang ke atas. Oke. Dia begini langsung tuh pertandingan bola pertama yang gue nonton umur 5 tahun bareng tuh nonton bareng gitu. Dulu kan orang punya TV tuh jarang. Ya. Jarang. Kalau lu punya TV hitungannya Orang punya. minimal sepupuan Erick Thohir lo. Lu punya TV. Tambah lagi punya laserdisc. Ada tuh laserdisc tuh. Wah, udah ketahuan tuh. Laserdisc kayak gimana? Iya. Enggak, gua enggak tahu. Yang bulat. Piringan hitam gede. Oh, iya, bisa tahu. bolak-balik. Iya, tahu. Dis A sama dis B. Iya. Nah, itu tuh kalau punya kayak Ponakan Erick begitu Thohir tuh. ya? Oh, iya jelas. Minimal lu bilang begaul di Cendana percaya. Kok mainnya sama Tommy gitu. Sama Tommy. Modal TV. Iya, sama laserdisc. Di zaman itu Zaman itu. TV harganya gila-gilaan zaman itu. Iya bener, masih TV tabung merek-merek Grundig. Sama ada tuh sponsor Arsenal tuh apa JBC. TV itu. Bener. Dia tuh. Berarti pas umur 5 tahun itu Ustadz belum ada klub favorit. Belum ada. 96 baru ada Jupe dulu. Jupe. 96 dan Gaston Castanyo ya. Gaston Castanyo. uniknya momen pertama gue nonton klub atau tim yang gue demen tuh kalah di final dua-duanya. Ya itu. Juve tuh 96 lawan Dortmund, Piala Champion, kalah 3-1. Oh iya Dortmund. Iya. Di situ. Itu yang Itu golin pertama itu kali. kipernya Dortmund Widen Feller tuh pasti. Enggak mungkin sih. Widen Feller udah 13. Strikernya Dortmund jago tuh kalau nggak salah si Muller ya. Ada Gerd Muller. Sakit perut. Kita Nah, Del Piero di situ masih muda banget, udah jago tuh. Baru tuh gue ngeliat, wah Del Piero jago banget nih pemainnya. Ganteng Bakal jadi lagi. idola. Iya. Udah ganteng Del Piero ya kan, terus bewokan begitu. Wah, elah. tuh. ADP lah istilahnya. Bener. Ahmad Dhani Prasetyo. Ganteng tuh. 98. Iya. Nonton lagi, kalah lagi. Adu penalti sama Prancis, Itali. Spesial tuh Di ya. Biagio, Di Biagio nendang sama juga kena tiang apa kalau nggak salah tuh. Emang gak cocok penalti deh kayaknya ya, hidupnya. bukan mainannya dia tuh. Iya. Bener. Jadi demen Juve terus demen Itali.
demen sama Liga Inggris cuma klub-klub yang ada pemain Itali. Tahu tuh arahnya itu kemana itu. Iya, sejauh ini sih Leicester City dong. Kagak. Sheffield United. Masih ada tuh. Masih ada, Iya, cuman di bawah. Masih ada ya. Masih ada. Oh, dia. Masa ceng-ceng aja gitu. Ya. Sheffield United ya. Agak kelihatan umur dulu. Pokoknya itu kan kesian tim-tim gitu, tim dicari poin doang. Iya. Itu kesian banget. Blackburn tuh. Rovers. Ada gininya. Tapi tim begitu yang Stoke City dulu masih ngelawan dulu. Zaman Robert Hood tuh. Iya, Shawcross, Ryan Shawcross. Jauh. Dengan filosofi bola Pep Guardiola ada corner doang. Iya. Corner doang. Pokoknya jangan tinggi-tinggi kan. Jangan begitu. Ada fansnya sekarang cuma gitu doang. Ada makanan dulu tuh, Rim, ambil Rim. Pemainnya kan. Pokoknya tinggi-tinggi main di corner Stoke City udah tuh. Iya, main-main Menang. di umpan aja. Shawcross dari Stoke City bukan? Benar, Stoke City. Iya. Liverpool ya. Yang ini kan Delap. Iya, benar. Arhan ya. Gurunya Arhan tuh ya. Gurunya Arhan. Bener, gurunya Arhan. Mauri Delap. Sambil makan kalau mau Siap. makan. Nah itu demen sama Chelsea, cuma nggak demen sama klubnya karena ada pemain Main Itali. Vialli sama Zola dulu unik, Heeh. ya kan main sambil ngelatih gitu. Tahun berapa tuh, Zat? Berarti, Zat? 96. Autoglass tuh 98 mungkin sekitar Yeah, segitulah. oke, 98, 99 sekitar Oh, situ, Autoglass gitu. tuh tahun. Udah disebutin tadi 98 terus 99 enggak usah soal. Tapi unik ya, Tat. Unik ya, Tat. Emang dulu tuh kita pahamin tahunnya klub dari sponsor tuh emang tuh. Iya. Emang iya unik ya. Kayak di semua orang gitu ya. Ion, Gua juga gitu. MU yang juara treble winner apa? Vodafone. 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 99. Vodafone, Tat. Ambro giniannya ya, sponsornya. Iya. Ya kan? Sepatunya. Sepatunya. Sharp, selalu Sharp dulu. Ya, Sharp. Kan Ambro tuh Iya. nggak mungkin. Vom ada jersinya. Iya, sharp. Sama ada lagi sebenarnya, Tat. Diksi Podapon tuh lumayan ponakan dari Thohir bisa dibilang, Tat. Ya. Iya, benar. Kenapa? Podapon. Vodafone. Podapon. Iya. Vodafone. Merek HP itu kan? Iya. HP. Nah, Nian, apa? Sinyal. Oh. Sinyal. Provider sinyal. Ingatan kan, Tat, kecilnya gimana, Tat? Iya, benar. Orang Merek kali, sinyal, orang sinyal. kali. Jadi lo dari ini akhirnya nonton di zaman 98 si Chelsea yang Autoglass. Di situ tertarik dengan Vialli. Vialli sama Zola. Zola. Dulu kan Zola kan sempat masuk timnas kan? Timnas ini? Bukan lah maksudnya. Iya. Naturalisasi. Siapa kan nama panjang Zola? Zumi Zola. Bego, bukan. Gianfranco. Benar. Kalau di Persib Main di ilmu Gian di. Zola. Coba kita tes ilmunya. Nomor berapa Kak? Zumi Zola. Zumi Zola. Gianfranco Zola di Chelsea. Lupa. 25. Nggak tahu, itu kurang confidential. Kurang juga. iya. Kurang penting Kalau nomor-nomor orang juga bisa lupa. Iya. Coba deh. Estefan nomor berapa? 40 45. Iya bener gue. 41. Bener gue. 41. Ya Ikutin udah. Declan Rice dia. Ya udah. Enggak namanya. 41 gila. Udah 45. ganti. Udah deh. Iya. Sama ada pemain Itali dulu di Inggris terkenal Paolo Di Canio namanya. Oh, West Ham tuh ya. Benar. Ini baru dibahas sebelum tes. Dia nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Itu di Chelsea Zat. Enggak, ini di West Ham. Ada West Ham. Jadi dia tuh tenar waktu itu gara-gara dia udah depan nih. Iya. By one sama kiper nih baratnya nih. Nah. Kipernya tiba-tiba cedera gitu kayak sakit. Sama dia nggak digolin, boleh ditendang. Oh, Keluar. respect, fair play. Dapat penghargaan jadi pemain paling Fair play. se-Liga Inggris. Cuma minggu depannya masuk pesantren gebukin penonton. Habis dapat penghargaan penonton digebukin sama dia. Fair play. Kantona kan sama dia tuh. Iya, 92 benar, tuh. Nggak dihitung ya, fair play-nya nggak Itu tahun dihitung. 98 tuh, Zat. Iya. Anjir. Dulu apa ya salahnya penonton gede kali ya dia lagi panas gitu. Iya. Kan dulu kan bedanya Liga Inggris sama Liga Italia. Liga Inggris penontonnya bisa langsung komunikasi sama pemain. Oh, Iya. dekat. Iya. Dekat iya. Sebelum Liga Italia jauh dulu lapangan pagernya. Iya, dipagerin rusuh mulu. apalagi lapangan West Ham kan dulu kan sebelum direnov belum ada trek larinya. Kalau sekarang kan udah ada trek larinya. Biasanya buat atletik tuh ya orang-orang tuh. Iya, biasanya Kali atletik dulu ini guru. waktu zaman Roma juara 2001. Iya. Masuk sampai ditelanjangin semua pemain Roma. Karena pakai kancut doang, Totti jadi juara. Semuanya Dihabisin bajunya. itu kayak apa ya? Kayak pecah banget gitu lah juara gitu loh. Di saat itu Inter lagi ada si Ronaldo Nazario, Iya. Juve lagi gila-gilanya, Lazio lagi nedved.
salah segala macem. Papil netpet, Juara papil dia. netpet, iya. Roma. Ngefet Ballon d'Or tuh. Yang ngerebut Iya, Ballon d'Or ilmu dasar. Netpet Ballon d'Or dasar gila, ngerebut Ballon d'Or Henry. Basic. Itu ditelanjangin juara tuh Roma, jadi pakai kancut doang dulu tuh. Sampai satu stadion tuh masuk semua tuh. Sponsornya masih Ina. Iya benar. Ina. Merek WC. Katanya Ina. Capello. Ada tuh satu pemain tuh kesian banget sering dicela dulu. Siapakah itu? Haji Bopeng namanya, Kasano. Iya kan. Emang jahat juga sih menurut temen kita ya kan. Ya mohon maaf mukanya dia jerawatan gitu. Kayaknya kayak raket padel ya, kayak raket padel ya. Mukanya pokoknya jauh dari facial-facialan. Waktu itu mungkin dia belum nemu sabun lem bersih muka tuh. RH Klinik juga belum Iya ada tuh. Lu masih Temen barengan. dia lagi bawa bola nih Haji Bopeng mandul. Wah, tuh jahat sih mulut-mulut orang penonton tuh. Sama ada satu lagi pemain Roma sering dipasang tapi mandul parah. Del Vecchio namanya. Oh, Del Vecchio tuh So tahu. sempet dia kan akademi Roma kan dia. Itu tapi tuh entah kenapa dipasang mulu padahal dia mandul. Dia tuh jadi gini, Sat. Dia Ya, tuh udah kalau nggak tahu. Saat ini gue mau nanya nih, gue jujur penonton Green Boys kan. Itu kan ada mainan-mainan lo sama Bang Wancoy yang Gattuso, gabungan tukang somai, Iya. ya kan? Nah, itu mulai main itu dari kapan tuh Saat? Main-main begitu tuh? Gara-gara pas lagi main PS2, kita kan dulu kan sering main PS2 tuh, main WE. Main top score ya? Main top score? Top score apa gila? Ya nggak tahu dia. Nah, kalau di istilah anak Norwegia main boti namanya. Bilangnya main top score. Itu judi. Judi. Oh, Jadi lu pakai tim random, bentar ya. Lu pakai tim random, ini misalnya kita berlima. Iya. Diacak tuh timnya mencet kotak ya. Iya, random Mencet kotak, iya. random, terus komputer semua. Taruhan dah. Oh, Goceng-goceng. berarti bukan kita yang main. Bukan kita yang main. Jujur, gue kaya gara-gara itu. Paling jago gue bener, paling jago serius bukan ngada-ngada. ini gimana cara jago di game kayak gitu? Jadi gini. Jadi hoki-hokian kalau dulu dapat tuh klubnya ya? Wah, Oh, kalau negara. nggak salah waktu itu 2008. Negara. Mm-mm. Batop jagoannya. Benar. Jadi dulu misalkan kita ngebaca aja nih, misalkan paling sering keluar, paling istilahnya nangkring di atas tuh, paling atas gol ini. Kalau nggak Henry, Mr. Roy, Raul, zaman-zaman Raul, Lemos. sama Luka Toni. Iya. Itu pasangan tuh tengah tuh bisa 300.000 di zaman itu tuh. Jadi suatu TV di rental, isinya 6 orang 7 orang. Judi. Begitu. Itulah. Kegiatan Jadi total- orang komplek Hang Lekir. Iya, benar. Nah, terus lanjut Tat, gimana tuh? Yang soal Cambiaso gitu-gitu, Gattuso tadi. Iya, jadi nggak bisa mainnya. Oh, disundul oleh Crespo, kresek poncol. Ya kan? Piring lontong, terpas Cambiaso. Aku Cambiaso. Gitu. Lepasin gabungan tukang somai Gattuso gitu. Itu kayak gitu-gitu. Banyak tongkrongan tuh yang mengamalkan Iya. itu dari dulu tuh. Jadi lucu gitu mainnya gitu. Kayak begitu. Tapi untungnya gue sama teman-teman komplek gue nggak ada kayak gitu ya. Ya. Komplek, iya. Rumahnya di gang, Tat. Tapi memang eranya dia belum ada top score, Tat. Iya, Ada di belum gua, ada ya. ada. Dulu Lu nggak nggak ada ada? ya, di kita nggak ada ya. Di era gua ada. Era dia kan berarti Paling yang di era era lu gua. cuma ya kita taruhan ngadu aja gitu. Iya. kan. Iya. Daerah kita udah nggak ada taruhan sih Tat ya. Tat. Ustadz enggak kayak gue lagi Ustadz ya. Apaan taruhan? Lagi ada gini gitu. Gue sih nggak pernah ya, kebetulan ya. Dia nggak taruhan emang maling tadi. Nyopet. Tapi nggak gondrong ya, nyopet doang nggak gondrong. Kalau misalnya pas apa namanya zaman itu kan berarti gue agak bingung aja. Ustadz taruhannya agak embekan. Berarti di situ belum ustadz dong. Belum lah. Belum. Masih gelap hidup dulu. Masih gelap ya. Si akrab sama dunia ini ya. Iya benar. Dunia kelam ya. Dulu nyari duit emang dari gitu gua dulu. Jadi apa nih? Dari yang boti itu, game itu. Kalau misalnya di zaman sekarang orang-orang biasanya barista, apa ya, kalau zaman lo, bagus sih kalau taruhan gitu. Iya sih. Ada paling kesian lah. Zaman-zaman dulu tuh gua kuliah kan ceritanya gue punya cewek. Keluarganya bener lah. Nggak bener. Karena kokangannya tuh. Iya deh. Kokangan. Mbak umroh sekeluarga. Gitu lah yang Keluarga Sandiaga Uno lah ya Mirat. Orang ada. Iya. Orang muslim.
cewek gue ini muslim. Habis umroh sekeluarga. SMA nih, Ustaz? Apa kuliah? Udah kuliah. Imam. Pulang umroh dari keluarganya. Ya, gue dukung dong untuk menjalankan agama. Iya. Nih, dia pulang pakai jilbab, lepas jilbab lu. Mencerminkan. Pulang pas bulan puasa. Udah ketemuan di sini di pasar raya, kalau lo tahu pasar raya Manggarai. Iya, lu makan McD tuh. Iya. Udah makan gado-gado dulu belakang. Makan. Mulut bau kacang dong. Baru pulang umroh posisi bulan puasa. Udah tuh. Yang siang nih kita ngomongnya. Cakep. Kok imanmu agim? Baru pulang umroh, gue suruh lepas jilbab, dilepas bener sama dia. Jatuh Udah cinta. gitu, suruh makan gado-gado, ayo makan gado-gado. Makan sama dia. Kok agim imannya? Gara-gara cinta. Nah, Saking cintanya tuh ya. nah ini karena menurut gua nih, karena tadi Ustadz Jojo juga udah bilang dikit kalau awal non muslim. Nah, gua pengen tahu kisah hidup lu, Ustadz. Apa dari awal lahir nih? Enggak dong, jangan. Enggak, dari lahir. Enggak, karena kan dari tadi kan kita bilang nih, dunia hitam nih dunia apa? Terus yang kita dengar juga katanya kan pernah masuk jeruji besi. Gitu nah. Hotel Prodeo. Iya. Dulu kita main narkobaan. Jual juga. Ubas. Iya. Nasi rames kopi bakwan. Temen lu narik kolom bapak. Ngebandar juga dulu. Awal karir tuh. Pas ini youngster ya. Iya. Jatuhnya begitu dulu, ngebandar juga. Bill Gates. Biasa. Jadi awalnya gimana? Awalnya nyoba, beli, jual. I try, I buy, I sell. I buy, I sell. Iya, makanya dulu sama orang tua kita kan kadang-kadang ngelarang. Kita kenapa sih diomelin kadang ngerokok ada yang digebukin ya kan? Iya, Pernah nggak lo? iya. Gue pernah ada di masa ketahuan ngerokok nih. Dulu mau gue gebukin habis sama bokap gue. Ternyata orang tua kita tuh pemikirannya tuh kalau lu udah pernah mau coba gerbang yang nih, abis itu penasaran lu, cobain lagi ganja. Abis itu lu pengen more nih. Iya, pengen Ya kan? more. More aja. Kayaknya ganja ada lagi kali yang lebih asik nih. Gitu, asap-asap yang lebih asik ada kali. Nah, begitu ternyata sebenarnya mungkin orang tua kita dulu tuh nggak bisa ngejelasin maksudnya apa. Tapi zaman Ustadz Jojo tuh udah ada si Watup alias Putau itu. Justru kenceng-kencengnya Itu itu. Itu yang kenceng-kenceng zaman dong. Parah Putau. Gue dulu 5 SD dengan lingkungan Gontor. Bentar. Kabar gak usah dipotong dulu, nggak tahu gimana Ustadz. 5 SD. Lingkungan gontor ya, balik lagi ya. Bukan ngantor alias. 5 SD. Ada abang-abang gue sini megangin gesper dia Putau begini. Gue megangin gespernya kan harus cari urat kan. Iya, benar. Orang Putau. Iya. Kan gitu ya. Iya. Kadang ada pernah dia habis nih urat tuh nggak ada. Batangan. Bab sama dia dikokang dulu biar nanjak. Bener. Biar nanjak. Tanya aja pemain-pemain Putau pasti begitu juga. Jadi biar nanjak. Ya kan batang kan uratnya banyak tuh. Iya, Kalau dia udah nyari udah habis jalurnya gitu istilahnya jalur. Bapak jadi. Berarti di semua situ urat sama dia. habis. Sampai urat parises di betis tuh habis. Iya habis. Dia tuh ngajak Jadi kan parisesin kan. kadang-kadang dia tuh misalnya punya barang, kadang bisa sejam dia nyariin urat. Di sini digini-giniin dulu kan pak Nggak keluar ketemu. kan urat nggak ketemu. Oh, berarti Lama-lama orang-orang ngerti nyuntik tuh ya, nggak iya, sembarangan ya. ngerti. Oh, berarti kuliah keperawatan. Otodidak sih, Kalau otodidak itu jadi nakes nih ya. Jadi nakes. Otodidak aja. Jadi pas kerja Covid di sampai IHD. gitu capek repot cari dokter, nggak di pada aja. Ada temen gue juga satu orang, mungkin cita-citanya dia pengen jadi lulusan Al Azhar Mesir. 4 SD nanam ganja. Lulusan. Udah almarhum, udah mati dia. Udah mati meninggal. Itu dalam keadaan Ya udah. Udah tobat. Alhamdulillah. Berarti nggak meninggal dalam keadaan disco ya? Ganja juga, Putau juga, Boti juga. Wah, tuh anak rusuhnya minta ampun dah. Udah pas terakhir badannya dari yang gemuk gitu, gemuk banget sampai Ya nggak segini juga. kecilan lagi lah. Sampai kurus banget sampai udah capek gue gitu, apa yang ngomong tuh sedih gitu, ngomong capek gue Jo katanya gitu. Kena capeknya. Gue mau berhenti, iya gue mau berhenti. Udah mati. Di era itu ente masih make? Tapi masih ganja masih jengri dulu namanya. Apa? Jengri namanya dulu. Harganya berapa sih ganja tuh waktu zaman itu?
Enggak, bentar. Dulu Bentar. Kalau sekarang harganya berapa? goceng bisa Tahu gila asal goblok. Goceng dulu bisa dapat sebek. 4 sampai 6 linting kayaknya dah. Dulu di Iya, komplek sebek lah. kita di Hang Tua, Lepan. beli ceban tuker gocengan yang udah diputer-puter gini. Iya. Jadi duit udah diputer sama dalamannya. Udah tukeran kok goceng tuker ceban, kok orang mau. Waktu kecil nganggapnya gitu. Taunya dalamnya ada ciki kan? Iya, Ada ciki jeki. Iya, ada taunya. Oh, ya ada rumput Gitu. sintetis ya. Ada rumput futsal. Jadi tar tuh, tadi mulai tahun berapa berarti Ustaz? 96. Sekitar berarti ya 99 2099 lah, 98 99. Tuh dengan kondisi make kena bola tuh Lingkunganku tuh parah banget. Daerah dulu. mana, Tat? Di daerah Manggarai sekitar situ. Oh. Jadi gue dulu sampai bokap gue tuh jadi sering beliin, alhamdulillah lah keluarga gue mampu gitu kan. Gue udah beliin kayak Sega gitu, Iya. bagus di kamar kayak Iya. gitu. Biar lo bisa di rumah aja kan. Gue biar Iya. gua nggak keluar rumah, Oke. cuma orang kayak kurang fun aja gitu kan. iya. Kalau Iya kan? sendirian, emang ekstrovert Tat, biasanya kita. Iya orang sampai kadang-kadang gue manjat pagar gitu buat rela main bola. Dulu ada tiap minggu pagi ada nama pelatihan bola, suka ngelatih bola plastik. Iya, Panda. Pelatih bola gue dulu dari Rusia juga namanya alias Jigong. Pelatih bola gue Jigong namanya bener. Doi gila apaan? Gila Ronaldo Nazario. aman. Iya. Jadi dia kalau misalkan main sama dia nih, misal di striker dia sering diving gitu. Tipa. Gini kayak main Itali. Iya. Lucu orangnya asli. Namanya Jigong. Kenapa mulai Orangnya tuh, sering Pak? ngedip mulu lagi gini. Kan orang gini kan cacingan nih. Ada tuh orang-orang suka ngedip, ada tuh bener. Dulu jadi kita kalau mau latih sama dia sering bikin turnamen bola gitu kan. Patungan bayar sama dia. Dibisnisin lah sama dia tuh. Iya, biasa ada tuh di kampungan tuh. 500 perak bayar seanak. Iya. Lama-lama ibu-ibu situ komplain. Kok ditarikin? Anak gue iya minta duit segala macam. Dia untung punya ilmu James Bond kan. Mulai sekarang pokoknya kalau ibu-ibu lo nanyain Jigong jangan panggil gue Robert. Jadi dia ganti namanya Robert biar sama ibu-ibu nggak tahu kalau dia tuh ternyata Jigong. Iya. Gitu ya kan? Iya. Ada Jigong EKE-nya, EKE-nya. EKE-nya namanya Iya. Robert. Jadi lu panggil gue pokoknya Robert gitu. Coach Robert dia tuh. Lu juga udah EKE. Lumayan apa namanya spy juga ya, Eli Cohen. Eli Cohen, Iya. Iya Ada benar. Tuh ditarikin biasanya bakal apaan? Hadiah kan harus kan. Iya. Turnamen kan. Buat hadiah turnamen. Abis itu begitu. kocok. Iya kocok, benar bikin kayak bagan. begitu, Iya, benar. ada inget gitu. Tapi dapat duit beneran Tat, selesai? Nggak? Dapat hadiah. Tapi Tapi ada jadinya dapat juga fee-nya dong, dong. profit dong. Dapat dia. Admin fee. Jatuhannya dia panpel. Dia ketua Panitia FIFA-nya. penyelenggara, Iya benar. Iya. Boncos juga kalau di ngaret HP. Adeknya untung kerajaan Inggris juga namanya Iang. Namanya Iang. Pokoknya sekeluarga namanya kerajaan Inggris semua deh. Bokapnya lagi tuh sama Pangeran Harry juga sih namanya Bang Liun. Bang Liun. Aduh, tukang sepeda namanya sekeluarga. Total telek udah namanya begitu. Astagfirullahaladzim. Masih ada tatarnya Tat? Hah? Masih ada orangnya. Oh si Jigong. Iya. Masih ngerti bola? Enggak. Udah nggak ada, udah nggak main juga ya. Bang Biasanya juga juga. ditarikin tuh duit buat jersey tuh ya, bikin. Ada. Bener. Sepaket atau sepatu, sepaket atau sepatu. Bikin baju. Dulu kaos baju jersey tim kita itu terinspirasi dari tim Ceko tahun 96 lawan Jerman Baros. Piala Eropa. Iya. Itu ada kayak lambang elangnya gitu, keren lah pokoknya lah waktu itu tahun 96. Itu bikin kayak dia tuh panitianya Oh, dia. bisa. Jigong, yang jalanin Jigong. Jigong namanya. Ada adiknya dia namanya Iang kan. Maksudnya kan dulu zaman dulu kalau kita mau pacaran kan wartel kan? Iya. Wartel dong. Iya. HP belum ada yang punya waktu Iya. itu. Jadi kalau mau teleponan sama orang wartel. Adiknya kerjaannya kan trader saham alias ngojek. Ya nggak apa-apa gila. Timothy Ronald. Si Un nih. Si Iang. Iang. Australia bapaknya. Legend, Australia Legend. Kan biasa kalau kita tuh kalau kenal sama cewek atau kita ke klub malam pasti ada nama-nama Samaran. nama samaran. Iya. Misalkan Wancoy namanya Randy. Randy. Kan pasti selalu tuh orang begitu. Misalnya Biasanya nama kata siapa, orang-orang ya. Aang.
Nah, dia tunangan sama cewek sama penumpangnya. Tuker-tukeran tuh nomor. Iya maksudnya lu cari lagi nama yang cakep. Iya. Untung namanya ya dia cari lebih cakep, namanya Gondo. Dari Iang ke Gondo kok profit. Kok upgrade namanya? Iya kan. Maksud lo Iang, minimal lo Samuel. John. Iya, Stephen. Atau kalau gitu nama lo. Adit Gondo. Ente dulu namanya siapa ente? Namanya SCBD tuh, Gondo. Namanya emang Gondo. Ya Ustaz siapa waktu itu namanya Ustaz? Ada nggak nama alias ya Ustaz? Kita namanya dulu Zombie. Ngeri boy, ngeri. Main di Camden Suka milok-milok di tembok kan. Zombie 98 gitu kan. Biasa lah. Tapi nggak ini gue lupa deh apa gue yang nggak ngeh. Kan Green Boys kan SMA 3. Kalau lu SMA berapa? Gue pindah-pindah mulu, gue sekolah. Karena Asabia pernah nggak Asabia? Islam. Bener. Islam. Gue itu SMA pertama di PSKD. Oh PSKD, jago tuh PSKD. Tahu ya? Cuma sekarang kali PSKD depan Cipto kan situ kan. Kita komplain. Tiap sekolah tuh kan sekolah Kristen tuh kan. Tiap pulang sekolah suruh nyanyi gereja mulu, suruh naik mulu ke atas gereja. Ya gue bilang dong bokap, nih mau sekolah mau kebaktian, gue bilang begitu. Ya iya dong, orang Capek, sekolah main ajar kayak ya? gue Iya, ngapain iya, masuk ke pulang suruh kebaktian mulu Kayak gitu Jumatan kan. tiap hari berarti. Iya, gue komplain lah sama nyokap gue pokoknya. Udah gue mau pindah sekolah pokoknya nggak mau nih, dipindahin gue ke Yasporbi sini. Iya, San pengimpor. Bidakara. Iya. Setahun abis itu baru pindah Yasporbi, jangan terlalu padat gitu kelas 22 orang. Rame. Seangkatan 2 kelas. Rame. Kok sekolah rakyat lu? Tapi Jadi kita satu sekolah bagus lu. Iya bagus. Emang lu apa sih? Seangkatan 2 kelas, 1 kelas 22 orang. 4 orang cuman. Iya kan? Sepi. Sedangkan itu kan di negeri sekelas bisa 40, 44 Gue segitu. 43 gue dulu SMA. Iya, maksudnya itu kayak ya ala jenuh banget. Udah akhirnya kelas 2 naik-naikan pindah ke negeri SMA 43 situ. Dekat sama adeknya Wancol. 3 Edan Jakarta Selatan nih. 43 dan Jakarta Selatan. Belum ada eranya Ustaz Jojo itu lagu. Lulus di 43. Lulus di 43. Dulu sempat mau masuk pertama SMA 3 dulu kan zamannya NEM. Yeah. Jadi tiga mata pelajaran tuh bahasa Indonesia, Bahasa Inggris sama matematika. Iya. Lah, bukannya Enggak, Iya, kita bener. 4, matematika IPA? Oh iya, Ben. Dulu kita 3 berarti kan tuh full 30. Iya. Nah, Lu kalau tipis lah ya. 30 kita selon aja hari pertama. NEM 17 ngedaftar sih selon. Daftarnya belaga gila sih. 17. Berarti rata-rata 5 koma kan. Mau masuk 3 tuh. Yang saat itu udah Terbaik apa? iya, yang hitungannya. hari pertama aja udah cadangan tuh. 300 ke bawah tuh. SMA 3 yang lulusannya Masih ST. berharap kan iya kan? ditungguin begini. Hari kedua udah ketendang-ketendangan karena kan pecahan dari SMA 8 Situ yang lari. yang Iya, dia iya. lari ke 3. Gitu, baru Ketolak 8 masuk 3 biasanya orang-orang. Bukan kedua 6 dulu ya biasanya. Bisa ada gua enggak tahu. 26? abis biasanya 8 3 baru 26 iya. Biar dulu kayak gitu tuh Iya, arahnya iya, tuh. Iya. Kuliah Ustaz, terus tuh. Kuliah Perbanas. Oh, bagus. Oke, Jangan- banget. Jadi zaman itu udah teman-teman kenceng. jadi Basketnya teman-teman- jago tuh. Iya benar. Iya, benar. basketnya jago Perbanas. Juara mulu. Dulu Trisakti mah dia saing-saingan itu. Makanya. Kampus atlet dia kan hitungannya. Itu mana Iya, benar kampus futsal atlet aja. benar. Nah dulu gue kan teman-teman gue dulu apa UMPTN ya? Apa yang daftar SBMPTN. SBMPTN, Iya, daftar yang untuk masuk negeri. Iya, Oh, kalau iya. kalau tes SBM, kalau Iya, undangan SNM. SNM. Iya. Iya kalau nggak SNMPTN. dulu dulu namanya UMPTN. Iya, masuk. UMPTN. Iya, Iya. salah dulu namanya. pada daftar gitu. Dari awal gue udah kagak mau. Udah nggak tertarik Langsung ya? Perbanas sudah. Gara-gara bola. Berarti bola jago hitungannya ente. Kita pernah main di Liga Profesional Futsal. Iya, posisi. Sama Runtuh Boy. Baik, itu zaman kita. Kalau tuh ke Boy. sini, dulu zaman-zamannya Socrates kalau lo tahu. Coach Justin masih ngelatih elektrik PLN. Sebelum timnas. Lu tuh berarti. di Black Steel? Belum Belum ada. Belum ada. Ada dulu di tim Rohis namanya Swap FC. Isinya orang-orang Kristen. Oh, oke. Satu tim. Yeah. Swap FC ada. Kenapa swap namanya? Ketemu nggak tahu. Oh, Pokoknya Biar himpunan komplit anak-anak gereja lah pokoknya Oke. begitu bikin tim di liga dulu kan di Indonesia Futsal League namanya. Iya. Iya. Terus
pertandingan pertama lawan Elektrik PLN, Coach Justin pelatihnya. Mainnya Socrates. Udah bodo apa belum tuh Coach Justin ya? Belum bodo apa belum. Dibantai-bantai Berarti sama ente dia. main di situ tuh? Main. Posisi Sempat apa ya? ngerasain denger tet gitu yang depan tuh yang pakai yang bendera pipa. Iya. Iya udah udah sempet ngerasain gitu itu dulu. Lu sempet ini enggak? Berarti lu sempet posisi lu apa ya? Gue kepo di pas futsal. Kalau bola deh, Dulu kalau belum bola. ada futsal. Dulu Main futsal tuh aja belum dulu. ada pivot. Iya, bola kecil belum ada, aja belum kan, ada. bola kecil Main aja. aja gitu dulu. Kalau main bola beneran, bola gede, posisi lu apa, Stan? Striker kita jujur. Iya. Jangan Tipe style-nya kayak gimana? jangan disalah-salahin baju bola kita namanya Jojo Cole. Jujur. Chelsea, Jojo Cole. Nama kita itu dulu tuh. Panggil Jojo Cole. Jadi ada seragam buat pertandingan sekolahan kita. Udah bangga-bangga dia itu kan nomor 10. Pokoknya jangan ada yang ngambil nomor 10. Gue kasih gue. Oke. Takut lah bandar. Emang udah. Belum Gue kan? nomor 10. Nama katanya bordir sendiri-sendiri aja. Oke. Bordir tuh istilahnya. Bordir ya. Masa Iya, sih bordir. warnanya beda? Oh iya Ya kan? bener juga. Fontnya sama. Pokoknya bordir nama. Udah bangga tuh udah jadi. Gue pamerin begini sama temen gue. Lihat baju gue. Enggak tahu pas belakang tulisannya Jokol. Jok motor. JOK. Pada ketawa aja. Kenapa lo? Kenapa lo jadi Jokol katanya? Wah, Kang enggak bener Kang bordir nih. Lu Jokol kan lihat namanya. pas jadi. Kagak udah langsung pakai aja langsung bangga aja gitu langsung so asik. Udah pede. Jokol dia namanya. Jok. Tapi karir pendidikannya oke banget loh. Iya loh. Hmm. Bisa dibilang lu dari Yaspor aja menurut gue udah bagus banget. Dari Yaspor lu pindah ke 43 terus lo ke mana? Perbanas. Terus sempat futsal di profesional. Tapi kan namanya cerita. Lapangan bola gede ikut Liga Mahasiswa juga, mainnya di Sumantri itu. 5. Iya, 5. Lawannya kayak Trisakti kayak gitu-gitu lah. Iya. Nah, tapi kan ada orang bilang katanya. Enggak nih kalau kata Jose Mourinho Apa ya? Iya, waktu muda lu bisa tiba-tiba gua aja tiba-tiba hilang waktu muda gue. Ada juga yang bilang ya memang lu karir lu bisa bagus tapi karena indisipliner ya kan jadinya. Benar. Jadinya Kayak begitu. hidupnya berat emang. Iya. Tapi itu dari pas masuk Perbanas udah tuh atau belum? Udah pas udah jalan di tengah-tengah deh tuh. Oh. Mulai karir. Itu dari SMP kan udah gelap kan? Iya. Dari SMP Dulu udah gelap. SMA udah gelap, cuma pas di Perbanas tuh gue udah fokus tuh. Fokus gelap? Fokus kuliah, fokus bola, karir. Udah sampai sempat berhenti ngerokok dulu gitu sampai yang benar-benar serius gitu buat iniin karir jadi pemain Main bola bola. gitu iya. Ya udah. Lulusnya di Salemba. Oh, kalau lulus itu Perbanas. Enggak. Oh, lulusnya di Salemba. Oh, dokter ya kedokteran UI. Iya benar. Akhirnya kedokteran di Salemba. Iya. Berapa lama lu di Salemba, Mas? Gue diponis umur 22, diponis 5 tahun. Wah, Wow. Tolak. Tapi minta keringanan. remisi dong. Tapi di dalam emang kayak bola udah melekat sama gue, pertandingan antar napi main gua. Oh main. Inti tuh. Napilan sipir ada enggak? Jadi Di film-film ada. rada sedih juga sih ya. Iya orang kan namanya pemain bola pakai bis Madrid, Iya. Di sana? bis besi sih berat, mobil besi, mau tanding tapi ngeliat jalanan pakai mobil besi sih sedih sih Rim ya. Iya, maksud Ya gue, kan bis Madrid ya. maksud gue hibur dikit sekali naik mobil gitu. Iya gue tahu gue napi, iya gue tahu. Maksudnya sekali kan lu nyenengin orang lagi gue juga mau kabur gimana ya kan? Iya Orang main dong. bola kabur. Iya, masa loncat? Main bola iya, maksudnya ya lu jagain aja Iya. gitu main. Lagian juga kalau loncat pakai deker juga kan Iya. Jahat juga sih itu kan cuma karena lumayan deh jalan-jalan. Iya. Orang penjara tuh nggak ngeliat jalanan tuh pusing juga lo Iya, pala. sumpek, bener, Iya pas sumpek. lu pasti pas ngelihat jalanan tuh rada Seger. pusing karena view lo kan sempit gitu kan. Iya. Ya udah tuh ngeliat jalan main tanding di Cipinang. Tapi bener-bener ini si Cipinang Salemba ini bounce back-nya Ustadz Jojo tuh justru di situ Iya katanya. benar. Menang enggak pas di Cipinang tuh? Kita sering dipasangin sama orang. Wah jago nih dia. Bagi dua ntar duitnya gue pasang lo golin nih. Judiin sering tuh begitu tuh. Kalau kalah? Enggak jadi intinya dia taruhannya enggak cuma tim lawan tim doang. Ayo ngegolin siapa ya gitu. Cornernya berapa ya corner? Iya ngeliat Seru, style seru, kita seru, dari seru, style seru, kita kan seru, dari seru. dari pemanasan. Wah di pemain nih. Iya. Lu juggling kayak Maradona gitu pakai lagu ya. Iya. Jadi
Sering nih Pak, ntar lu gue bagi lu kalau lu golin gitu. Dibagi nggak akhirnya? Kagak juga. Lagi Tapi percaya sekali doang sama kan? Napi. Sekali doang jadi napi sekali doang ya. Sekali. Dari 22 sampai 27 tuh. Dari 22 kan gue karena dapat remisi gue karena berkelakuan baik. Akhirnya keluar umur 25. oh jadi cuma Jadi dapat 3 tahun tahun. sepertiga hukuman karena berkelakuan baik. Ngapain Jadi, tuh? Donor darah atau apa? Ngajar gua. Ngajar apa? Ngajar agama di dalam. Nah itu makanya Pesantren. Oh, udah makanya- muslim nih. Nah, Di coba dalam. Makanya bounce back kan gue bilang bounce back Ustaz Pas Jojo masuk justru di sel kan. Pas masuk penjara, gue masuk Islamnya tuh tahun 2011 itu. Masuknya tahun berapa? Tat? Hah? Masuknya tahun berapa? Masuknya 2011 juga. Oh berarti langsung di dalam penjara? Iya. Oh. Pas dalam penjara Kenapa kan. bisa, Sat? Ini seruangan kotak ini nih. Orangnya 2 kan palingan. Iya, 3 Segini Tat. Jadi tidurnya kayak mayit begini nyamping. Enggak, tapi itu gue penasaran kalau boker gimana? Jadi ada nih sini terus ada di skat nih sini tempat kamar mandinya ada di sini. Oh, ada kamar mandi. Iya, polsek gitu. Cuma kalau tidur- Betap. ada. Nggak aspal yang rengat-rengat lo tau nggak, yang batu bata nongol yang begitu. Nah, ini pertanyaan gue, Ustaz. Ini mohon maaf ya nih. Nih gue bukannya nggak sopan sama Ustaz. Iya. Kita kan laki. Iya, kena nih. Kalau mau 3 ucap tahun. kondom Kalau- gimana? Kalau mau ilots gimana nih? Sistemnya aja manual. Alias? Oh iya, mainkan aja gitu dulu. Tapi kan itu kan nggak ditutup kan? Kamar mandi apa ditutup? Oh ditutup. Oh, ditutup bukan. Bukan mandi. ketutup setengah doang ya. Main di memori aja. Main di memori di luar ya. Main di memori. Oh iya. Gitu aja. Ya sama kayak anak sistemnya. pesantren aja, anak pesantren. Enggak, gua lagi. kira nih penjaranya nih yang kamar mandinya kelihatan kalau lagi mandi Enggak, gitu loh. Oh, ketutup. enggak. Oh, Nah ya, justru aman pertanyaan gitu. menariknya pertanyaan mendetailnya 33 orang dalam ruangan segini Tat. Parah. Aktivitasnya apa Tat dalam situ? Nah. Nggak gini deh, rundown dari pagi Iya. ke malam kita penasaran tuh. Asik tuh. Apa aja? Kalau pokoknya kalau subuh ada yang bangun sholat kan, bahkan malam tuh. Ada juga yang orang Katolik tuh, gue ngeliat yang megang rosario kayak tasbih gitu kan, rosario kan. Dia malam doa begitu. Kasusnya dia kasus Hambalang juga tuh. Alias. Ranmor. Lucu-lucu mahasiswa tapi Ranmor deh. Mahasiswa telem. Gue inget tuh. Lucu. Jadi lu gimana? Orang Batak, gue inget mau. Jadi lu gimana tuh ini? Enggak bang, saya ini sebenarnya dipitnah. Fitnah gimana ceritanya? Iya kan ada motor teman kampus saya. Saya lagi main-mainin. Saya ambil pas saya bawa jalan doang begini. Terus saya ditangkap, saya disangka ngambil. Oh, terus lo ngebukanya pakai apa? Pakai kunci teh. Ya. Semua mau maling. Iya. Niat namanya, gue bilang. Lo niat namanya. Bukan. Lagi, tapi kan sekarang nyoba-nyoba doang. Iya. Lo kerjaan apaan? Pertama lo punya kunci teh aja udah aneh jadi manusia. Masih bocah, paling 19 tahun umurnya. SMA Wah, kuliah kocak. awal kali ya. Kuliah dia. Kocak nggak jelas tuh. Iya. Kampusnya dipertanyakan tuh. Balik lagi ke tadi pagi. Pagi subuh udah ada aktivitas berarti dong Udah Tat? ada orang sholat. Nah, Lalu, gue Tat? ketika ada orang misal sholat gitu, gue jadi nontonin. Misalkan di sini nih. Oh, di lu depan. masih non-muslim Gua- ya? iya, Lu gue di masih belakang non-muslim situ. Gue nontonin gitu, ada orang ngaji. Terus orang sholat gitu. Kayak tersentuh aja gue. Kayaknya gue Jemaah nih mereka nih. Iya. Oh, iya. Kayaknya gue kayak berpikir kayaknya adem banget ini yang belum pernah gue cobain nih di dunia gitu. Kayak gue ngerasa ini Nah, yang tapi belum pernah gue cobain. menarik Tat, orang-orang di dalam sana malah ibadah jadinya ya. Iya. Karena mungkin gak ada kegiatan lain kali ya. Dipaksa apa enggak? Iya, mau nggak mau jadi kayak intinya ya rata-rata ya kayak ngerasa ya lalai aja mungkin selama hidup di luar gitu. Tapi kalau itu dipaksa apa enggak? Enggak, Emang pengen. Ya, makanya. Temen gue ada 2 masuk ini nggak ada, dia ngerasa lalainya hidupnya. Sampai sono sama aja pas keluar ya. Ya masing-masing. Iya masing-masing lagi gitu. Tapi biasanya ada momen yang sebelum dia putusan sidang ibadahnya kenceng tuh. Entah kalau hukumannya nggak sesuai ini pecinya lepas lagi. Iya sama kayak kita ujian dah. Iya, Kayak gitu ujian aja mau apa biasa. iya. Siapa lu? Ada yang Manusiawi, begitu. manusiawi. Ada yang kayak begitu-begitu mah Iya, normal. iya, iya. di Nah, sana tuh kena itu. sentuh tuh akhirnya. Iya, gue nontonin dari belakangan begini. Set, wah orang tersentuh. Oh, udah deh, gue mulai tuh. Cobain. Terus dikasih buku yang panduan sholat yang warna ungu tuh. Iya, yang ada orang Panduan ruku Iya, itu. bener. Dikasih sama dia. Udah nih lo baca-baca dah, gitu. Udah tuh gue baca-baca. Terus ya udah gimana? Lo ngucap syahadat. Terus
kalau mau sholat ya kita jamaah. Iya. Karena tinggal ngikutin aja kan. Misalkan lagi sholat lagi gimana nih sholat, terus lihat ruku, ya kita tinggal nengok gini kan. Sholat gitu terus lihat ruku, terus ngapain tangan begini, kita ikutin. Lebih aman daripada sholat sendiri kan belum ngerti. Udah sampai pas udah akhirnya pindah ke rutan, baru disadatin di situ kan. Sehari setelah itu. Sekitar seminggu lah. Jadi kan di situ ngeluarin sertifikat. Namanya diganti jadi nama gue kan Joshua Sweet. Nama gue Joshua diganti jadi Muhammad Ali Yusuf. Yang itu yang mau Ustadz? Enggak, musyawarah bareng-bareng namanya gitu. Ganti namanya jadi Muhammad Ali Yusuf. Aja pertama aneh bilang pengen punya nama Muhammad Ali karena demen sama petinju tuh kan. Muhammad Ali dulu seneng tuh baca-baca tentang kisah hidupnya dia. Tambahin lagi Muhammad Ali Yusuf namanya. Yusufnya dari? Nggak tahu dinamain aja. Musyawarah, hasil musyawarah. Lu maksud gue kan tadi mau pengen Muhammad Ali terus nih ada Yusuf Mansur. Mana uangnya? Oke, Tat. Setelah pagi, Tat. Apa? Abis subuh udah terang nih, Tat. Sarapan. Minum dulu deh, Tat. Minum dulu. Iya, makan. Beef Wellington. Iya. Makan Hana Masa deh tuh. Alias nasi sayur sawi deh. Tempe satu. Bener-bener begitu. Ya begitu dia makan. Tapi makanannya kita keluar atau dianterin ke sel? Dianterin ke sel. Oh, bukan prasmanan gitu, Ustadz. Kalau di film Tat enggak, tapi kalau di film-film penjara Los Angeles iya benar. Soalnya penjara Amerika. Tapi sampai sekarang disamain. Iya. Emang iya karena di bayangan gue dari film, gue nggak pernah tahu langsung. Makanya gue agak kaget nih ternyata dianterin Bukannya model bungkusan kan? Iya sama kayak nasi rames aja. Iya kan? Siang pagi sore dong. Bentuknya bentuknya apa, Tat? Bentuknya kotak. Nasi kotak atau pakai besi yang kayak di rantang penjara gitu. Pakai kertas nasi, karetin udah. Iya. Nah, di bayangan gue lu dikasih piring besi yang ada sekat-sekatnya. Lu dikasih lu ke dapur, lu bawa piring besi, lu jalan. Kagak. Terus kan rantai di sini, rantai. Lu warga negara Inggris, iya. Tapi kita perasaan ada nggak telepon yang ada kacanya tuh ada nggak? Iya bener. Belum ada. Tapi ada telepon di sini tapi ada mukanya gitu. Tapi gue sering sedih sih ngelihat ada orang nih misalkan dia ternyata baru punya anak, ada yang baru 3 hari ngelahirin masih merah udah dibawa tuh. Jadi kayak misalnya di sini jeruji dia ngeliatin anak nih, anak lu nih masih merah gitu. Dia nggak bisa maksudnya megang gitu nggak bisa. Iya bisa aja, cuma kan pakai ini besi. Jeruji nggak rapet-rapet banget, tangan masih Iya, dua mau. bisa. Paling gini, Mas. Oh, jadi kalau ntar lu, kalau ada yang ngejenguk, itu si penjenguk boleh datang sampai di depan besinya. Boleh, nyampe sampai situ? boleh. Oh. Jadi ngobrolnya lewat situ aja gitu. Oke. Kalau misalnya kan suami istri gitu kan ya, ingin berhubungan jadi dari besi gitu. Masa gitu? Ada roomnya ya? Ada tuh. Kalau di lapas kayak gitu mungkin ada terakhir tuh ada pembicaraan tentang bilik cinta. Bilik cinta. Benar. Lucu. Ada. Tapi kalau rata-rata kalau lu datang ke kunjungan penjara, sistemnya main di sweater tangan hilang atu sih. Oh, ada grepe-grepe. Iya, pelukan tapi kok tangan cuma 3 Badannya ada 2, tangan cuma 3, yang satu kemana? Iya kan? Iya. Nyari organ pasti. Iya. Sistem flyover pramuka aja, main di pinggir jalan pakai motor ya kan? Pelukan, tangan hilang satu. Gitu. Rata-rata di besukan penjara kayak gitu tuh. Iya. Kan biasanya kan juga dari besukan tuh biasa ada yang suka pada request. Kalau misalnya ini bawain gue ini dong, bawain gue alcohol gitu. Ada di dalam, Bro. Enggak, biasanya bukan ada nggak mungkin. Iya kan dalam Penjara itu bagus, enggak di dalam mungkin kalau lo mau beli. Kalau misalnya lo mau gratis, kan sistemnya kan biasanya taruh aqua. Misalnya lo pengen yang warnanya nyaru gitu, yang warnanya apa sih kalau yang warnanya bening? Ya, cap tikus. Anggur putih. Cap tikus ya. Anggur putih itu kata dia. Iya, misalnya kayak begitu. Itu taruh di aqua terus ininya dibakar lagi nih, ini aneh apa namanya atasannya biar kelihatannya masih disegel padahal kagak. Tetap aja dibuka-bukain itu kalau ada benda cair juga sekarang udah canggih dia. Udah ketat ya. Oh iya. Udah nggak bisa di. Tapi kita ada pengalaman juga jenguk orang di dalam. Dia kita datang lagi ada event dangdutan gitu di dalam. Iya. Ya kan suka ada gitu kan, dangdutan apa segala macam. Udah kayak di Holy Wings, ciuman. Iya. Terang-terangan. Jadi bininya ngejenguk, cuma di situ apa di situ. Kalau masih ngomong di sini. Kalau kadang-kadang kalau ada nggak yang kuat, udah nggak kuat banget nih. COD-nya kamar mandi udah. Iya. Saking nggak kuat. Bingung juga orang di sel 3 tahun mau ngapain? Iya. Paling seru kalau lagi ada
guru senam. Cewek. Iya, dipanggungin bapak-bapak aus tuh paling depan tuh. Tim bapak-bapak aus tuh, biar joget apa yang penting dia ngeliatin ibu-ibu yang instrukturnya aja kan. Padahal bentukannya kayak apa? Bagus tapi bentukannya. Iya, kalau udah kayak begitu mah judulnya yang penting ada bedaknya udah jadi. Tuh bapak-bapak telek tuh, biar kata istilahnya kalau ngaji dia lagi ngaji sholat jamaah kalau udah ada begitu lumayan hiburan. Hiburan ya. Orangnya pernah lagi rame kan depan masjid. Ngumpul orang kenapa nih ada berantem apa-apaan. Kucing lagi kawin ditonton. Astagfirullah, kesian enggak ada hiburan sih. Ya emang enggak ada hiburan sih. Gue keren ada apaan nih berantem bagaimana nih San? Kucing lagi kawin. Ya Allah gue bilang. Ada yang ngiclik juga di situ. Masa ijlik? Enggak lah, Enggak juga. Ada tempat mandi yang bareng. Yang kalau misalkan lo nasib lo masih cakepan dikit lo bisa punya tempat mandi di kamar kayak gitu-gitulah cakep. Ada yang nasibnya kurang baik gitu kan. Ramean. Dan lu telanjang samping-samping misalnya gini kita mandi nih, ini baknya nih. Nah itu yang tadi gue tanyain. Itu yang maksud shower kan. Iya. Ini shower. Bak mandi aja di luar. Iya. Bak mandi di luar begini. Ya udah lu barang lu gue ngeliat barangnya Hasan kayak gitu-gitu aja udah bareng sering ngeliatin gitu. Tim pelangi nontonin, Tim pelangi ada aja. Nobar dia tiap pagi. Udah pasti tuh Tim pelangi tuh. Tim pelangi ada. Enggak, berarti tim pelangi sama tim pelangi lainnya mereka ini dong. Misalkan di situ nih, di situ kan misalkan tempat ininya dia dari sini. Udah tuh bisa gede cong. Kayak gitu. Loh, berarti mereka unggul dong di sana. Mereka bisa melakukan tindakan asusila. Bagi dia tuh sorga aja. Bagi dia advantage itu. Lo masuk penjara tapi isinya perempuan semua. Nah kayak begitu istilahnya. Karena dia kan memposisikan diri dia tuh perempuan di tengah semua laki-laki, bagi dia sorga. Iya bener. Gitu. Kamu minta tambahin hukumannya kalau bisa. Iya, masih Siang bahkan begitu lagi, Tat. Siang begitu. Nah, berarti sabar dulu Bang Hasan. Bang Hasan sabar dulu. Nih habis sarapan. Dah kelar dimakan. Ya kelar. Terus balik lagi ke penjara yang lapas, bang lapas atau 7:30 absen. absennya gimana itu? Keluar. Absen kalau yang di polsek. Ini jempol begini. Ini jempol. fingerprint. Iya apa namanya? Face ID. Iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayak main bola aja gitu, orang main bola absen. 7, 8, 9 udah nih. Udah lengkap udah. Ambilnya ngobrol-ngobrol. Biasa ini deh hiburannya nyanyi dangdut aja gitu. Iya, bener. Main gendangin inian. Jadi apa aspalnya digendangin aja gitu. Oh berarti pagi ini udah pada bangun Tat ya? Iya harus bangun, harus kalau di penjara harus tertib hidup. Begitu. Iya. Kalau lu misalkan lu bangun siang segala macam bisa diinjek-injek muka lu begitu. Masih sipir. Karena ketika orang dibawain makanan sama sesama napi, kalau makanan udah disiap semua harus bangun, harus makan. Karena kalau lu nggak makan, Diambil. dimakan orang, selesai lu. Lapar udah. 3 kali dapat makanan. Iya 3 kali. Cemilan udah Nasi sawi semua. Enggak dong. Sawi telek. Malam masang. Iya, Lobster, begitu. lobster. Dan itu yang paling layak udah nasi, sawi, tempe. Sawi juga pucet juga sih. Nah, gitu. oke. Makanan paling kurang dalam penjara. Paling enak dong. Ini kurang semua yang paling enak. Enggak, tadi kan dibilang nasi sawi paling mending. Paling nggak enak. Paling sending. Kalau ada sawi. itu, ya gue puasa hari ini. Senin Kamis. Kadang ada yang sayur terong tuh apaan tuh udah rada-rada sepet situ. Ada juga tuh. Terus sama pas udah di rutan dulu ya, nggak tahu mungkin sekarang udah bagus. Iya, ayo napi ini harus supaya makanan layak daging. Cuma komposisi daging kok 80% tetelan. Dagingnya cuma 20% tuh. Sehat. Di sop apa gimana nih? Ya kayak deng-deng aja gitu. Taruh Daging aja. digoreng ya udah, lo ambil aja tuh. Tapi nasinya Makanan pokoknya yang paling rapih, paling layak udah telur rebus doang udah. Karena kan nggak bisa diedit. Iya, benar. Ya kan nggak bisa dimakap. Lu mau makap apa telur ya kan dalamnya. berarti nasi normal ya? Nasinya berat. Nasinya kayak anak-anak Citayam Fashion Show ngumpul. Oh, yang begini-begini. Nasi jagung iya, ngerubung. Wah nggak enak banget ya. Itu kan lagu dangdut kan yang bilang makan nasi jagung. Gue baru ngeliat tuh, oh begini yang dinamain nasi jagung. Oh, berarti kenapa kalau makanan kuah lebih enak karena tinggal telen aja. Iya, gitu. Dia bentuknya di kertas minyak gitu Tat. Datangnya dikaretin gitu. Cadong kayak di inian gede ngambil aja.
Jadi itu nasi paling enak dibikin inian apa namanya? Jadi nasi goreng. Aja. Loh, tapi ini sistemnya makannya dianterin ke sel kan sama sipir. Ambil sendiri ya ditaruh di tempat bloknya gitu ya udah kita ambil. Kalau masih lapar? Ada koperasi. Beli. Jajan. Bisa beli jajan. Itu ada nasi goreng kan? Duit dari mana tuh duit? Ya kan bisa lu ngirim. Misalkan lu ada teman lu masuk lu ada minta. transferan ke koperasi, lu kirim 100.000, kena potongan jasanya 5.000. Jajan. Jadi dia nerima 95.000 atau dulu zamannya itu pulsa. Lu kirimin kode voucher pulsa kan? Iya. Entar dijual nih sama orang. Misal voucher 50.000, jualnya cuma 40.000. Oh, ngambil ceban. Kayak gitu, iya. Admin Vida. Iya, jadi 40.000. Ngerokok boleh dalam? Bebas. Harga rokok sama nggak di dalam? Beda. Pokoknya makanan yang paling harganya masih masuk akal ya Indomie aja udah. Makan Indomie aja udah. Tat, ngerokok di dalam ruangan sekecil ini 33 orang pada ngerokok semua tuh, Tat? Iya nggak semua, rokoknya pada join. Oh, join, tapi ngebul dong. Kecuali kalau yang kepala kamar, yang jager-jagernya itu ngerokoknya sendiri gitu. Ngebul, tapi ngebul dong ruangan. Iya ngebul. Kan terbuka. Nah, pertanyaan. Wanginya gimana, Tat? Di situ, Tat? 33 orang di ruangan sekecil ini mandi seadanya. Ada nggak badannya bokau, Tat? Ya gimana lo badan lo nempel sama triplek keringetan. Iya kadang lu tidurnya pada ini ya, pada nempel pepes nah, gitu dia ya. ada piketnya. Jadi kalau anak baru itu Disuruh piket bersihin tuh tiap pagi sama sore. Oh, kalau anak baru. Sistemnya kayak misalkan ada air nih, terus minta beli Soklina saset. Terus yang kayak aqua botol yang 1,5 liter Bolongin gini, palanya. bolongin atasnya, udah gitu-gituin. Buat ngilangin bau. Iya, dilap tiap pokoknya pagi sore. Jadi sebelum tidur malam enak gitu. Oke. Lu kayak minat banget, ada minat. Penasaran aja. Terus banget ada minat tuh gimana San? Iya kan? Kayaknya Iya juga. Gitu juga. ada banget nggak sih? iya. Ada banget sih. Dari tadi Soalnya gua bayangan gue pengen penjara tuh kayak keren aja gitu di film-film kan keren. Ada penjara keren tuh Loh, ada tuh. lu sekarang lu nonton Prison Break nggak? Ada lapangan gede, Itu keren penjara banget. lu Nusa Kambangannya sono apa namanya? Alcatraz. Nusa Kambangan juga begitu tuh, begitu. Ya makanya maksud gue kan keren artinya kalau kayak gitu. Nah, bayangan gue gitu, cuman cerita-cerita orang kan berarakan. Beda, makanya gue penasaran gimana gimana orang-orang dari penjara nggak ada satupun cerita yang Iya. seru banget Nah, penjara. Tat, Nggak ada. Sel tikus tuh beneran ada nggak? Ada. Yang jongkok Semana ada. segini. Sebadan Karim kali ya cuman ya. Ini segini nih. Segini nih ruangannya. Sel tikus tuh yang isolasi maksudnya buat isolasi Kan, nakal-nakal. Sehari Enggak tuh di sih, situ? lebih kecil lagi, kadang bisa 2 bulan. Iya segini lah ya. 2 bulan di situ. Itu gara-gara apa Enggak sih? kena ngapain? matahari dia. Masalah, jadi udah masuk penjara, masalah lagi. Biasanya gara-gara Berantem, nipu orang. Mau coba kabur. Boker di situ, semua di situ. Iya, makan di situ. Boker di situ, wah udah. Kusut lah udah. Itu the real penjara. Rata-rata orang yang keluar gitu dibalikin lagi itu pasti pingsan dia. Karena nggak pernah ketemu matahari. Yang di dalam 33 orang yang sama Ustadz, ada nggak yang sempet akhirnya masuk ke sel tikus? Ada. Ada. Ustadz pernah kan? Ustadz enggak dong. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masuk penjara doang ya. Tapi kadang-kadang ada satu bloknya itu. Nah, itu ada satu blok itu kalau di Salemba tuh sel tikusnya polisi tuh taruh di situ paling atas. Biar dia bisa ya. Iya, rata-rata yang polisi-polisi yang bandel dah, bangor-bangor yang make narkoba gitu-gitu di penjara. Taruh di situ? Iya kan dia kan nggak bisa Nggak boleh digabung, nggak bisa ya? digabung ya. Iya, kalau gabung digebukin. Digebukin, Iya, ini. Isin. Rata-rata mereka di sana ekskulnya maco sih pramuka. Pramuka. Penggalan. Iya, rata-rata ada pramuka. Kalau pramuka udah polisi tuh udah tuh gitu. Oh iya. Lu nonton pramuka. Tapi di Salemba tuh ada lapangan kebuka gitu ya. Ada. Kita ada tempat buat main futsal, ntar ditontonin orang rame-rame gitu. Kayak cikal deh. Sesi keluarnya tiap kapan? Sesi keluar sel ke lapangan gitu setiap kapan? Berjemur gitu. Kalau di Salemba termasuk yang enak dia bebas. Pokoknya dari abis subuh itu udah dibuka-bukain tuh istilahnya keongnya pintunya sampai terakhir tuh jam 8 malam abis Isya. Oh, berarti Harus pada masuk di Salemba tuh termasuk yang tolerir ya, maksudnya dia sholat 5 waktu boleh di luar di masjid itu. Kalau yang lain-lain tuh cuma 3 waktu kalau nggak salah dah. Cuma zuhur sama asar doang kalau nggak salah. Gunung Sindur tuh bahaya tuh ya, gunung yang di Gunung Sindur tuh yang Parung. Iya, Gunung Sindur. Pokoknya paling enak kan dibilangnya Salemba VIP juga, penjara VIP Hitungannya. gitulah. Iya. VIP kayak begitu ya. Cakep. Ya udah berarti tadi siapa namanya Ustadz masuk muslimnya 2011. Itu karena Ustadz sendiri mau apa ada Iya. ada
Bukan maksudnya. Gua ngerti pas lu dari masuk muslimnya sampai pengen jadi ustadznya tuh. Nah itu yang gua Enggak ada keinginan buat jadi ustadz, enggak, cuma karena kan ngajar juga kan. Santai aja nggak usah mukul. Iya, karena ngajar juga kan. Kan ada program santri di situ tiap 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kalau yang belum bisa ya kita dari Iqra belajarnya. Kalau yang dari dasar itu. Buka buat privat gak orang baca Iqra? Gue maksud lu. Buka privat gak? Al-Fatihah aja kadang-kadang harus kita kasih tahu. Enggak, gila bisa gua. Kayak gimana, Sat? Ya udah kayak begitu 3 bulan, tiap 3 bulan akhirnya sampai sekitar 1 tahun sebelum pulang udah aneh diangkat tuh jadi dewan guru. Guru besar. Jadi ngajar. Guru di besar situ. Salemba. Dibayar gak, Sat? Ada. Terus angka masuk gimana angka masuk? Nggak ada angka masuk. Kan kadang-kadang ada teman-teman gitu suka ngirimin. Di situ nggak bisa gawe yang dibayar sama orang. Oh, kadang-kadang Ada aneh dong. kalau buat survive aneh dulu jualan kayak gorengan. Baru pas ngomong jualan kita mau gini, jualan apa nih? Enggak, pertanyaan gua waktu pas lu Ustadz ada di dalam, Bang Wancoy sempat ngeliat enggak? Oh iya, pada Ketemu, besuk, pada ketemu. besuk. Itu Bang Wancoy udah keluar berarti? Enggak, justru yang kan masuk penjara duluan gua. Oh, lu duluan. Jadi kalau make Wancoy duluan, tapi kalau karir edep gue duluan. Baru Wancoy. Bang Wanjo mungkin pas lagi jenguk menarik juga nih tempatnya. Mau juga nih. Iya, Kita pada tahun saat- berapa? Sempat pasti ketemu nggak di penjara? Dia ngebesuk gua sama teman-teman gitu kan, kalau teman-teman ngebesuk pasti pada patungan dia, Iya. cepet-cepet gocap-gocap. Wanjo tahun berapa, Kumpul Mas? bisa jadi 300. Dia Wancoy 2016. Oh, lu udah keluar. Nah itu gorengan tadi balik lagi. Iya, itu Bikinnya bikinnya gimana? gimana? Sama Nah. petugas kongsi. Oh iya. Lu yang jualin dah, Petugas, gue yang iya. bikinin. Ada yang jualan nasi uduk tuh dari petugas 6.000. Dia jual ceban, lumayan nemu 4.000 Iya, tuh kan. nemu. Terus sehari dia bisa ngejual 300 sampai 400 bungkus. Buset lu, anjir, Berarti kaya. lumayan kan? Iya. Nah, pas 1,2, mau- 1,2 itu. Iya, pas mau bebas dia bilang, "Gue Bang, tukeran aja deh Bang sama gue Bang, lo yang bebas. Gue di luar susah nyari duit, di sini gampang." Soalnya Jadi pas mau balik dia bilang sama gue, "Bang, nggak apa-apa, nggak usah lo bayar Bang, ayo Bang kita ke situ." Bilang lo aja yang balik. Gue di luar bingung mau nyari duit gimana, di sini Iya. gampang banget kata nyari duit. Soalnya ada juga yang jadi ini aneh, jadi centeng-centengannya apa kacung gitu. Iya. Misalnya ada Iya orang kan. kayaknya, ada room nih, ya kan? Biasanya dia dijaga-jagain tuh sama centeng-centengannya. Dulu yang sering gue dulu barengan sama John K dulu. Oh iya. Serius? Iya. Oh, Tunki Salemba ya? John K Salemba dulu dia suka borong nasi uduk tuh orang yang gue kenal tuh. Oh, tapi nggak di dalam 33 orang itu dong dia? Enggak, Oh, dia iya, iya, udah di iya. Salemba, Iya, bicaranya iya, udah iya, gede kan. Kalau di Salemba tuh kan sebenarnya kapasitasnya 900 orang. Cuma diisi 3.600, udah over kapasitas banget. Banyak juga. Jaranya Amsterdam. Nah, iya. Banyak banget orang jahat ya. Iya. Itu John K suka beli misalnya 200 bagi-bagiin gitu. Baik juga dia orangnya dan mau juga iya. Masya Allah. Angkanya ada juga di angkanya hitungannya. Banyak lah dia mah. Dia kan kerjaannya banyak, misalkan ada yang utang. Ada pernah tuh gue lihat tuh dia nagih utang, nagih dengan penuh senyuman lah. Alias Orangnya sampai tiara sampai sujud di ubin begini. Ya gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya kata. Gila serem banget sih itu sih. Lu bayangin tuh John K, mending gue bunuh kucing daripada bunuh lu ya. Kayak Matel lah ya, kayak Matel. Iya. Utangnya 2M. Wah, Dikit. Iya. Alias? Utangnya 2M bener. Oh, beneran 2M. Beneran 2M. Lu pahami intonasi bicara orang. Iya, tapi- Jangan apa-apa alias. Bukan Lu kan dari tadi Gua hajar lu. Iya, salah. Gue ngeliat tuh pakai mata palsunya John K lagi nagih orang tuh. Anjir gitu. Telok orangnya sampai di bawah, sampai bener-bener tiara gimana kayak tentara, Iya. tiara. Ampun om, ampun begitu. di dalam Iya, kalau sampai 2M Di sih dalam. berat deh. Nah, dia gaweannya kayak gitu-gitu. bukan utangnya dia, Rim. Iya, Misalkan nggak kan masalah. akhirnya dia keluarganya nih jenguk, ditagihin misalnya bayar 500 juta dulu, dia dapat 200 gitu Oh. cepet. Dikasih sama yang punya utang tuh. Iyalah. Nyari duitnya Dari situ begitu. lah nasi uduk, dari situ nasi uduk. Iya itu, Iya, kalau nasi nasi uduk uduk. bikin franchise gue cepet. Iya, ceban Pernah waktu itu ada meja biliar di dalam. Tempat dia. Ada di belakang di tempat petugas. Oh. Dia yang ngasih. Ada dia suka nongkrong di situ sama bandar-bandar narkoba gitu. Ya taruhannya cuma 2.000 perak doang. Iya. Satu mobil Avanza. Main biliar. Main BL. Satu game. Satu game. Satu mobil Avanza. Enggak, kalau kita kan taruhannya kalau main BL tiarap di bawah. Satu bangunan. mobil video. Avanza dia telak. Satu mobil Avanza tuh ngasih tahu ada tamping petugas di situ. Gila tuh taruhannya dibilang begitu. Itu petugas sama napinya.
Ih, petugas mah diem aja udah. Dapet angka. Sama-sama tahu aja. Mau gimana lu mau ngelawan apa John K? Orang awal periksa kesehatan ada tuh yang mau meriksa dia tuh. Berani tuh. Berani. Ada temen gue, "Om, misi Om, apa? Saya sehat." Udah. Ada tuh berani tuh. Oh, iya, siap. Sehat, tapi Ronaldo. Langsung ini mah. Tapi waktu pas dia di penjara tuh gue sempet ngeliat tuh cuplikan, tapi gue nggak tahu ya ini Salemba apa Nusa Kambangan. Semua anak buah Jonggo pakai apa namanya borgol. Dia doang jalan nggak pakai borgol. Jalan kaki. Iya, jalan kaki. Tapi kena sabet juga besi. Oh iya. Sesakti-saktinya dia kalau Nusa Kambangan udah ampun. Oh, paling keras tuh ya. Nusa Kambangan udah keras banget, nggak ada cerita. Dia tuh Gak ada beli kamar, nggak bisa Nusa Kambangan. Nggak bisa. Itu Cilacap kan? Iya, si John K kan yang lain pada tiarap gitu, dia nggak mau kan. Iya. Begini segala macam, kena juga besi mah petugas. Begitu. Nah, ini penjara agak panjang. Penjara agak panjang nih. Gue mau gue kepo banget. Setelah apa namanya lu sarjana, SN ya, sarjana napi. Di situ lo langsung apa yang di pikiran lo kayak gue nih pengen mencoba jadi lebih bener, gue mau jadi ustadz lah. Gitu. Pas gue kayak ngerasa setelah gue nemuin Islam, gue belajar agama tuh gue ngerasain kedamaian gitu. Jadi hidup gue tuh kayak chaos banget dulu gitu. Pokoknya gue suka dengan kekeosan aja dulu gitu. Makanya pelatih bola yang paling gue demen Jose Mourinho, karena dia chaos, ya kan? Sering ngebacot. Gue kalau kadang suka dulu main game, kalau lo tahu game Dota, gue demen tuh suka main Dota. Itu gue bacot-bacotan demen gue, hobi. Toksik-toksikan Iya, gitu. pokoknya intinya kayak demen chaos aja gitu. Setelah mempelajari Islam, kayaknya hidup gue baru nemu damai, enak, gitu, tenang. Dan gue kayak ngerasa kayaknya alangkah baiknya nih kalau gue kasih tahu banyak orang-orang yang kayak gue belum tahu tentang kedamaian Islam ini, harus gue kasih tahu nih. Gitu. Tapi gue suka loh approach lo itu tuh bukan, mesti agak beda dengan ustadz-ustadz yang lain kan gue merasa. Dimana tuh kalau misalnya Cara tongkrongannya. iya cara tongkrongan dan bisa menjawab pertanyaan yang kita takut untuk nanya ke ustadz yang lain. Iya, itu. Tahu dong pertanyaan terakhir yang mau diupload tuh belum diupload. Udah upload belum? Belum. Belum ya? Ntar deh nonton aja tuh. Ntar nonton, follow IG-nya lo. Follow IG-nya, pasti udah pada follow sih mungkin orang-orang. Cuman yang belum follow IG-nya. Ada satu pertanyaan menarik lah ya. Pertanyaannya tuh gokil banget. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, katanya. Aduh. Gubrak dia. Dubrak dah tuh. Ya udah nanti lanjut. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Nugi ya. Kita bilang, kita punya teman sahabat dia Boti katanya. Pelangi punya. Dia demennya sama cowok juga gitu. Gue care, gue peduli sama dia, Ustadz. Gue pengen ngajak dia pijit plus biar lurus. Kita sewain cewek yang grade A+. Kalau dia lurus lagi, kita dapat pahala kagak ya? Itu bener. Dia tetap lu jadi Dia nanya, dia kagak bercanda, nanya serius. Maksudnya, iya bener, namanya temen dia mungkin bener. Yo, kali aja grade A+ tuh Bisa bikin tuh lu cewek. bengkokan. Iya, bikin dia gairah lagi. Semangat iya, ya. kembali ke fitrahnya gitu. Nah, kalau gue balikin, gue dapet pahala kagak tuh, gitu bahasanya dia. Kita bilang jangan kan kita, malaikatnya juga bingung nih jawabnya. Gimana? Iya emang bener mau ngurusin orang niatnya baik. Cuma tapi caranya nih, bener Iya. prosesnya. Ya kayak Menarik, begitu baik. dah. Iya, tapi pertanyaan kayak begitu maksudnya banyak. Kita tuh banyak yang kita kepo. Orang-orang yang benar-benar misalnya ada masalah sama, maksudnya pengen tahu agama. Kita tuh kepo, kita tuh di situ. Kita maksudnya pengen, cuman kalau nanya ke ustadz tuh di otak kita segen gitu. Itu menurut gue salah satu poin plus banget. Poin plus banget. Makanya kenapa orang-orang nge-welcome banget. Terutama yang muda. Terutama yang muda, karena kita butuh. Kita menurut gue butuh untuk ustadz-ustadz yang benar-benar lo mau nanya apa aja, gue tuh bisa untuk ngejawab. Walaupun jawaban gue belum tentu, maksudnya gue nggak bisa 100% ngeyakinin, tapi setidaknya gue mencoba untuk memberikan lo apa namanya kepastian atau ininya. Ini contoh pertanyaan kayak gue pernah nonton di Grand Boys. Wancoy bilang kalau akadnya judi kita ganti hadiah gimana? Jadi kayak nih Chelsea MU nanti gue kasih hadiah lo, gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Nggak apa-apa nggak akadnya hadiah nih, bukan judi. Bener. Iya kan? Itu gimana? Gitu-gitu pertanyaan gitu-gitu. Tapi tadi ada Ali nanya. Ali yang tadi sebelum kita tes. Oh iya. Kita sebelum sempat dijawab juga sama Ustaz Jojo tuh. Hukumnya. Enggak tapi ini hati-hati ya. Iya. Oh hati-hati Ustaz, hati-hati Ustaz. Iya. Beling. Jangan dulu, iya biasa. Kau udah beling lu tiba ya. Terus.
Ali nanya hukumnya. Bentar, nih. Iya lanjut ya. Sholat goib buat orang non muslim alias Diogo Jota. Karena dia cinta sama Liverpool. Disayang sama Liverpool. Jadi pertanyaannya Hukumnya sholat goib buat Diogo Jota. buat Diogo Atau non muslim. Enggak buat pemain bola dan non muslim misalnya. Kan Nabi Muhammad SAW pernah sholatin jenazah Raja Habasyah. Oh, itu non muslim. Tapi masuk Islam. Nah, Dia kan di Habasyah jauh kan dari Madinah. Iya, betul. Pas Nabi tahu berita tentang Raja Habasyah, itu pertama kali itu sunahnya sholat sunah goib tuh begitu. Itu Nabi ngerjain pas Raja Habasyah itu karena dia Nasrani masuk Islam. Gara-gara dibacain surat Maryam sama sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Gitu. Dia masuk Islam pas itu Nabi tahu dia meninggal disolatin goib. Posisinya dia udah Islam. Oke. Mungkin teman kita ini berprasangka baik. Diego Jota ditalkinin mak ponakannya mungkin. Iya, jadi. Pas, Bisa jadi. pas lagi dia kecelakaan kan lagi masih begini. Sahadat. Iya. Bisa jadi, bisa Iya jadi. di kuping lah. Jadilah. Kali aja Kali dia aja. berprasangka baik. Ya kalau seandainya dia emang bener tuh akhir hayat dia masuk Islam, dibisikin gitu mungkin kan sama merbotnya Anfield kali aja. Iya boleh aja. Kalau dia muslim boleh. Tapi di Anfield ada musola ya? Ada. Selama tujuannya baik ya kenapa enggak ya? Iya, tapi Iya. kalau non muslim emang nggak boleh. Enggak boleh tapi. Non muslim nggak boleh. Nggak boleh apa nggak keterima? Beda tuh. Ya sama kurang lebih. Iya, nggak Beda. keterima Emang. Hah? Maksudnya nggak keterima. Ya buat apa juga? Nggak boleh doain orang yang non muslim kan tuh kan ada. Kalau doain ampunan kayak gitu-gitu ya itu kan pas Nabi Ibrahim mau doain sama Azar kan dalam satu riwayat ada yang bilang tuh pamannya, ada yang bilang ayahnya. Itu nggak boleh sama Allah dilarang. Tapi kalau kita ngedoain dia misalkan supaya hidupnya bahagia masuk Islam tuh boleh gitu. Tapi kalau untuk meminta ampunan kayak gitu-gitu nggak boleh karena kan udah ya, memang. tapi kan kita nggak tahu ya niat teman kita apa. Iya kita nggak tahu benar. Makanya Iya. mungkin kan kita bilang dia dapat info A1 Iya, dari Merbol. dari grup Al Ikhlas Anfield misalkan Diego Jota ternyata sebelum meninggal dunia ada yang talkini gitu. Oh berarti dia udah muslim mungkin atau tapi jangan dikasih tahu ya kalau Diego Jota udah masuk Islam kan bisa aja bisa kan iya makanya dia mungkin sangka baik sholat gitu. Bisa aja bener. Bisa jadi Jadi semua tergantung prasangkanya aja iya dong. benar Nah, gue mau nanya sih satu lagi. Iya, ada satu lagi. Ini pertanyaan menurut gue agak kepo. Kapan sih lu sadar kalau misalnya, wih, gua terkenal juga nih bisa dibilang nih lama-lama. Influence gua ada juga nih sebagai orang nih gitu. Habis Ramadan kali ya. Kemarin mungkin 2 hari yang lalu. Gue selama ini sebenarnya kalau orang tuh kan mengatakan gue ustadz tuh kan sangka baik mereka aja gitu. Maksudnya gue nggak pernah mau merasa gue tuh bilang ustadz, gue tuh apa karena gue tahu kalau ketika gue bawa embel ustadz tuh datang ke tongkrongan gitu orang pasti sungkan. Iya, nggak enak. Orang tuh pasti sungkan. Makanya gue mau ya udah biasa aja gue. Jarang ngajak dia ngobrol tentang agama gitu, lebih ngajak kayak gini kita ngobrol bola kayak gitu. Gue pengen ya kita kayak anak tongkrongan aja gitu. Kenapa sih? Dan gue suka berpakaian kayak gini supaya kayak gue emang kalau gue pakaian kayak gini gue punya latar belakang agama emang gue nggak boleh nongkrong juga. Iya. Ya, gitu. Kita Gua juga punya hak juga kan. setelan kita sama. nih kita Mirip. nongkrong nih. Kita semua nongkrongannya sama loh. Gitu kan. Gitu. Karena kan rata-rata ada banyak orang yang sering komplain tuh bang, kenapa sih gue punya teman kayaknya udah hijrah gitu-gitu, kok mau berteman lagi sama gua, ya kan kok udah nggak pernah mau lagi kayak gitu. Ya, itu kan haknya mereka juga ya. Betul. Tapi gue ngerasa, iya gue butuh lingkungan pertemanan juga. Bener. Gitu. Kadang-kadang kan suntuk apa segala macam dengan nongkrong kayak gini ngobrol kan jadi dapat kadang-kadang masuk silaturahmi dari dapat kerjaan. Betul sekali. Begitu. Iya kita harus kalau misalnya ilmu makin tinggi pun kita juga ilmu padi lah kita. Padi atau ubi ya. Iya. Kalau padi kita dengar, kalau ubi gimana tuh filosofinya itu? Ya ubi Cilembu gitu kan enak kan. Orang mungkin belum tahu berapa ya. YouTube. Benar. Asik tuh. Pokoknya syarat menjadi pegawai YouTube harus child free. Nah jadi ada pegawainya Ustadz Jojo, dia menganut paham child free ya Ustadz ya? Alias anaknya 6.
Kita udah mampir. Oh, Kita gitu. mampir. Daerah mana, Stat? Ada di deket epicentrum situ, Kuningan. Ada 2 di sama Masjid Tangkuban Perahu. Tapi jujur ubinya harus diakui top tuh ubi tat. Emang ubi Cilembu lagi ngetren emang kayak di Family Mart tuh ada. Ubi Cilembu Sekarang Ada. Orang-orang pada lari pagi sarapan tuh pada lari ke Ubi, Iya. Kalau lagi trail run kan waktu itu gue juga ubi. Tapi emang gue itu dibawain sama abang gue enak banget sih itu. Enak, Iya, ubi Cilembu enak. bener-bener. Manis bener enak. Manis iya. Kok bisa? Lu resepnya dapet dari mana nih? Dia kan emang ini ciri khasnya dia. Emang Atau manis. kata orang-orang sih bilangnya kalau itu yang bikin khas tuh kenapa ubi Cilembu karena ditanamnya di desa Cilembu itu. Kadang katanya kalau misalkan ditanam di tempat lain tuh kurang semanis itu. Terus bikin Tanahnya keluar bagus madu berarti. itu ya. Oh, iya. Sebenarnya lebih ke masalah ukuran apa kayak tinggi dataran gitu. Masalah geografis Iya, itu masalah tuh. geografis. Orang mau franchise bisa, mau franchise. Bisa Tuh langsung aja kontak. Banyak kok kebisaannya dah. Itu nih macem-macem bisa kalau mau Jumat berkah bagi-bagi. Iya, bisa. Oh, bisa juga? Bisa lah, asal angkanya masuk dong, jangan minta Jumat berkah kan angkanya. Nah, misalnya gue kontak. Ajar. Cuma tolong bagi-bagiin nih. Udah bagiin aja dulu. Ada, lu tetap harus angka transfer sistemnya. Iya, orang berniaga. Iya, gimana orang cari duit suruh Jumat berkah, gila. Kita mau pahala nih, nanti bagi-bagiin angka tos aja. Langsung aja sambangi Instagram Ustadz Jojo ya. Iya, Tahu bener. tentang YouTube alias Ubi Ustad. Tat, gue mau bilang makasih sih aslinya. Udah sempat mampir. Enggak, gue sumpah ini orang baik banget gue Wah, rasa. Top. Itu baru ngobrol gue ngajakin makan ketemu mau. Iya. Mau. Kalau kita sejarahnya adalah filosofinya lagi live Live Instagram. IG. Lagi live Instagram. Dia lagi jalan nih, lagi di mana tuh? Lagi di mau rumah. kesini, lagi mau kesini. Terus Terus abis itu Hasan nonton live-nya. Gua nonton live-nya. Nonton live-nya. Ini Ustadz Jojo lagi live Instagram di Ubinya nih. kosong nih, gak ada yang datang. Kosong, nggak ada yang datang. Samperin dah, ayo samperin. Udah ngobrol. Langsung rame waktu itu pada datang ya. Langsung Iya, rame, ngobrol, rame. datang. Gue 2 minggu lalu ketemu Ustadz Jojo. Di mana? Warga Polim. Warkopolin dia. Minggu lalu. Sama Wecel tuh ya lo ya. Sama siapa, Tat? Sama siapa, Tat? Dia privacy juga sih anak nih. Iya. Nggak jelas. Sama Wecel. Apa hukumnya ngumpetin pacar sendiri tuh? Pacarnya nggak boleh goblok. Tolol ya? Tolol. Gue jujur datang, hal yang gue bilang Ustadz Jojo nih. Gue ngelirik aja di belakang. Kalau dia keluar gue minta foto. Minta langsung gue ambil lagi makan lontong. Oh sempet foto. Sempet foto gue. Sekarang duduk achievement dong. Foto gue. Jujur. Tapi ntar kapan waktu kita nongkrong di Ubi lah. Nah, tapi gue kangen loh suasana kayak gini, makanya gue mau datang malu tuh karena tongkrongan kayak gini tuh emang kayak hidup gue aja dari zaman dulu. Begitu Sebenarnya gue seneng gitu. nongkrong Iya, ngobrol begitu. Kita harus nongkrong lagi. Kita hidup zaman yang era masya Allah tiap orang megang HP, kadang teman begini cuma megang sama-sama megang HP kan Iya. segala macem. Enak ngobrol kayak begini, nggak ada kayak nih. hidup banget gitu anak alias nugi lah bisa dibilang. Iya lah, gue nongkrong banget bro. Nggak main HP-nya. Iya kan artinya walaupun sekarang kadang-kadang gue tuh kalau misalnya gue nanya sesuatu, lu tinggal ini aja sih googling gitu. Iya. ChatGPT gue bilang nggak dapet esensi hidup. Iya, Beda Gue enaknya. nggak tahu, Iya. iya. Gampang, gue nggak tahu nih misalnya pelatih Arsenal sekarang siapa sih? Misalnya gue nggak tahu. Iya. Googling gampang dong. Iya. Nggak terima juga, nggak Kalau terima. kalau gue ngelempar obrolan kan jadi lebih enak. Iya. Iya. Main di kata-kata dia. Iya. Jadi hidup gitu suasana bergaulnya. Bener. Boleh sih kita nongkrong lagi. Di Ubi kita harus makan Ubi Kita harus juga. kita harus. Bener. Gue udah nyoba cuman gue mau lagi. Iya. Top Ubi Kita- dan mahal ubinya. Alias gue makan kenyang banget 28.000 bertiga. 28.000 tiga kenyang. Enggak 128. Satu orang 28. Mainnya grammar. Kagak, Kilo 28.000. gue pokoknya bayar 28.000, makan bertiga tiga kenyang, mampus. Di sekilo 28.000. Iya murah banget. Kita juga masih ada tempat-tempat makan yang kita yang mau cobain kan. Iya, benar. Ada agenda kuliner juga. Ada agenda Lu bakal kuliner. kali sama abangnya dia nih. Oh, iya. Heeh. Iya kan, kita harus makan. Lu main jangan bobo abang dong. Tahu, bapak gue polisi. Bapak gue PLN lah. Mati loh ntar ini. Oke lah ya. Oke, thank you banget Ustaz Jojo. Sama-sama. Yap, Terima kasih thank you banyak. banget semua udah Terima nemenin. kasih. Makasih banyak. Jangan lupa di follow, lu pasti udah pada follow sih harusnya. Iya, tapi follow aja yang belum follow Yang belum follow ya follow. Yang belum beli ubi beli ubi. Beli ubi.
ubinya enak banget. Kalau ada Ustadz Jujunya lu pasti ngobrol. Gitu. Pokoknya jangan lupa juga subscribe Grombolnya. Betul. HGP juga. Yes. Nugi Nugget. Ponakan Haji Damong. Makarim Nasar juga. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Panjang. Siap. Kasih, Ustaz, ya. Mantap.